Shalom saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 16 Juli dalam pekan biasa yang ke-15. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat yang tercurah untuk kami sampai saat ini. Hadirlah bersama kami ya Tuhan, semoga sabdamu yang akan kami renungkan menginspirasi perjalanan hidup kami demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai 21. Sekali peristiwa orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Dia, dan Ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras, Ia melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas Dia, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanyalah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, salah satu bagian yang menarik dari Injil yang kita renungkan tadi, yakni sabda Tuhan ini. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Kepadanyalah semua bangsa akan berharap. Dan kita tahu ayat ini begitu banyak dikutip oleh umat beriman, bahkan menjadi salah satu syair lagu rohani yang sangat terkenal sampai saat ini. Apa yang dikatakan atau nubuat Nabi Yesaya yang ditampilkan ini untuk menyebutkan seorang hamba Yahweh yang kepadanya lah Roh Allah berkenan. Meskipun dalam Injil Matius ditampilkan hamba Yahweh yang adalah Yesus sendiri, ia ditolak. Tindakan mujizat yang dibuatnya, tindakan pengajaran yang ditampilkannya, rupanya tidak serta-merta diterima oleh orang-orang Farisi. Ia kemudian dikejar, bahkan dikatakan juga hampir dan mau dibunuh. Tetapi kemudian Yesus pergi ke tempat lain, dan itu tidak membuat ia takut. Justru di tempat lain ia membuat karya Allah dengan membuat banyak mujizat, membuat banyak pengajaran. Hamba Yahweh yang dimana Roh Allah berkenan padanya. Dan hamba Yahweh itu membuat buluh yang terkulai tidak dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkannya. Ini mau menampilkan bagaimana hamba Yahweh itu begitu berkarya dalam kehidupan kita. Inilah juga yang dapat kita renungkan dalam kehidupan ini. Seringkali kalau kita lihat atau kalau kita renungkan saja, kita lihat konteksnya, bulu yang terkulai biasanya tidak berguna sama sekali, dipatahkan saja, atau sumbu lampu yang tidak menyala dengan baik dipadamkan saja. Tetapi di tangan hamba Yahweh, bulu yang terkulai yang tidak berguna itu bisa berguna. Sumbu yang hampir padam itu bisa menyala dengan sangat baik. Inilah yang dapat kita tampilkan dalam kehidupan kita sebagai bahan permenungan kita. Seringkali kita punya banyak kelemahan, kita punya banyak kekurangan, kita punya banyak masalah. Tetapi jika ditempatkan di tangan hamba Yahweh, di tangan Tuhan, keterbukaan hati untuk menempatkan kelemahan kita di hadapan Tuhan, semuanya bisa begitu berharga di mata Tuhan. Kelemahan kita bisa kemudian menjadi sumber yang dapat memberikan banyak inspirasi kepada banyak orang. Kekurangan kita justru bisa menjadi kekuatan. Hanya menempatkan segala kekurangan kita, persoalan kita di tangan Tuhan. Kalau kita di pihak Tuhan,
di tangan Tuhan, siapa yang dapat kita takuti? Semuanya begitu berharga. Yang tidak berharga, tetapi kita ditempatkan dalam tangan Tuhan menjadi begitu berharga. Itulah kehidupan kita. Itulah yang harus kita tampilkan sebagai orang beriman. Bagaimana saya dan Anda senantiasa membuka hati, menempatkan diri kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita yang kadang tidak berguna ini, kadang seperti bulu yang terkulai atau sumbu yang hampir padam, tapi di tangan Tuhan bisa menjadi bermanfaat dengan sangat baik. Kita dipanggil untuk menempatkan diri, memberikan diri kita di tangan Tuhan. Biarkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena sabda-Mu hari ini menguatkan kami bahwa meskipun kami lemah, meskipun kami banyak kekurangan, tetapi jika Engkau yang menempahnya, Engkau yang ada di pihak kami akan sangat berguna. Kami dapat menunjukkan banyak manfaat untuk kehidupan orang lain. Mampukanlah kami ya Tuhan menjadi alat-Mu di tengah dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya Pastor Marcelo Rotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Mikael. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.